Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tips kepada panjenengan. Ini termasuk salah satu tips pamungkas juga ya, yaitu tentang cara menarik sukma. Imam Izzuddin bin Abdussalam telah membagi ruh kita ada dua, ruhul yaqadah, ruhul hayah. Ruhul hayah nyawa, ruhul yaqadah sukma. Jadi kalau sukma keluar belum tentu ruhnya nyawanya keluar. Dan yang dimaksud sukma di sini adalah bagian dari roh, bukan ruh secara total. Oleh sebab itu nanti saya tidak perlu saya anggap tidak perlu perdebatan yang begitu panjang, karena masalah ruh tetap itu dari sisi Allah. Cuman kalau kalian nanti mungkin saja ketika di lapangan bertemu dengan kasus serupa, maka kalian nanti bisa bisa menggunakan teknik atau menggunakan cara ini, dan insya Allah tajribahnya sudah banyak dan lumayan efektif begitu. Apa itu? Yaitu menarik sukma yang lepas ketika orang mendekati kesurupan atau habis kesurupan. Jika orang diruqyah kemudian kesurupan pingsan, kan begitu. Itu kemungkinan adalah sukmanya itu terhentak keluar, cuman nyawanya tetap terhentak keluar. Lah itu masih di sekitar itu. Wallahu alam. Sekali lagi, kul aqulu inni a'lamul ghaib, kita tidak ngerti gaib. Nah, yang terpenting begini para sahabat, itu yang pertama. Jadi ketika dia kesurupan, dia pingsan lama nggak bangun-bangun, disadarkan nggak bangun-bangun, itu kasus pertama. Kasus yang kedua nanti akan saya beri tips, jin yang dikeluarkan nggak mau, frontal nggak mau. Nah itu karena kesadarannya ya ditindih oleh jin itu sehingga sulit sadar. Nah nanti akan saya beri tips, ketika kita tarik jinnya dengan paksa seret, langsung kita masukkan sukmanya, dengan seperti itu cepat sadar walaupun berefek pada pusing, dan itu belum sembuh, hanya sementara saja untuk memulihkan kesadaran saja. Bagaimana videonya? Dua video ini berikut videonya. Pertama, apa tujuannya dikirim?
Diam dulu. Kamu nanti hati terbakar kamu. Enggak percaya? Jangan ngamuk-ngamuk. Lihat ginimu. Lagi kafaro bi ayatina. Loh. Mau masuk sana? Mau enggak? Angel. Mau enggak masuk neraka? Enggak mau kan? Tapi kalau kamu nanti mau masuk Islam bersama saya, kamu akan masuk surga. Mau masuk surga? Mau enggak? Surga kok enggak mau ya? Tuh lihat kananmu lihat lu, kananmu dah. Ini tak bebasin kamu. Tirukan saya. Asyhadu Allah. Ayo cepat. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, nanti bebasin kamu. Ya, dah, sekarang keluar dengan saya. Yuk, ke masjid ya. Kamu sudah Islam. Beri nama ya. Mau enggak? Beri nama Arifin. Mau? Arifin. Nah, Arifin nggak usah di sini lagi, masjid ya. Ke masjid yang 1000 itu apa? 1000 tiang itu loh ya. Mau. Dah, belah sini. 1, 2, dan 3. Arah mana? 1000 tiang. Ngawur. Dan istighfar ini bapaknya. Suruh istighfar dong. Ini loh. Pak siapa sini? Video yang pertama itu ibu-ibu yang sudah lama dibangunkan, hampir kira-kira 10 menit nggak bangun. Video kedua itu kesurupan frontal sampai dia tertawa-tawa nggak bisa keluar. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, yang pertama untuk orang yang kesurupan sulit tidak bangun ya 10 menit, 13 menit itu langsung tangani. Ya, caranya adalah cukup kalian pertama harus tahu nama panggilannya. Yang kedua ingat ya nomor berapa? 85, yaitu 85 itu tentang Allah memberi roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Al-Qasas apa namanya? 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Al-Isra. Kemudian ada lagi innalladzi faradha, nukilan dari surat Al-Qasas ya, kalau tidak salah ya, Al-Qasas 85 juga. Nah, kata kuncinya 85. Al-Isra wa yas'alunaka 'anir ruh 85. Kemudian apa itu namanya? Al-Qasas nukilan saja itu kan ayatnya separuh. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana
laro duka lapas ketika laro duki niat narik niat laro duka ilamat. Dua ayat ini yang terpenting kalimatnya adalah ketika laro duka ilamat akan pasti dikembalikan. Jadi sampean niat aja mengembalikan sukma. Jadi bukan untuk ayat menarik jin, bukan, tapi menarik sukma. Dan nanti para sahabat bedanya apa? Kalau jin itu nanti ya beda lah. Kalian akan terasa sendiri lah insya Allah. Jadi saya tidak bahas tentang perbedaan sukma atau jin. Ya, saya akan membahas ini caranya saja. Dan para sahabat, kalau kita nanti di lain kali kita berbenturan tentang pemahaman, perbedaan pendapat, ingat ini bukan masalah akidah. Akidah kita tetap adalah pada sisi ruh itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa jadi ini masalah dunia, masalah untuk kesembuhan. Jadi sampai nanti bisa praktekkan pada orang yang tiba-tiba pingsan, dibangunkan nggak bisa. Lah itu di sekitarnya kamu tarik-tarik aja begini, sebut namanya, bacakan yas'alunaka ruhu min almi rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila innalladzi farada 'alaikal qur'ana larad. Lah pas ketika kamu baca itu begini-begini niat narik-narik isyarah ini para sahabat bukan tenaga dalam ya. Jadi isyarah aja, sampai isyarah niat marukan terus masukkan di sekitar mata di sini bisa lewat umul mugis atau kalau orang sakra namanya ajna ya, tapi itu di umul mugis bisa cuman isyarat aja, isyarat. Tapi mohon maaf saya ulangi, ada yang salah. Pertama yaitu kalian harus tahu namanya, sebut namanya supaya dia bangun kembali sadar. Yang kedua pakai tutup, kalau bagusnya pakai tutup supaya nanti ketika gitu cepat sadar. Yang ketiga adalah kalian bacakan ayat itu ketika laro duka ilamat, tarik hembaskan. Insyaallah Subhanahu wa taala akan mengambilkan sukma sekali lagi dengan keberkahan ayat-ayat Al-Qur'an. Masih ingat ya, Al-Isra berapa? 85, Al-Qasas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya jazakan ini kepada kalian. Semoga eksistensi kalian bermanfaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajastukum hadil ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.